Shalom sahabat firman dan doa, senang sekali bisa menyapa malam ini dengan Anda semua. Ini saya pengen tahu nih, Anda dari mana nih ya, dari kota mana? Anda bisa kasih tahu tuh di komen, di kolom komen bilang dari mana, dari kota mana ya. Karena nanti tanggal 18 ini saya akan hadir di Magetan, tempatnya di mana Anda bisa lihat di Instagram saya. Kalau hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 jam 5 sore. Tempatnya Anda bisa lihat Instagram saya. Jangan lupa juga setiap Anda yang mau mengajukan permohonan doa, Anda segera masukkan melalui chat yang ada. Kami akan berdoa buat setiap Anda semua. Siapkan hati yang terbaik, jangan lupa untuk like, share, komen, juga subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita siapkan hati kita. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya.
hidupnya. Tuhan Yesus, kami bisikkan kalimat ini di telinga-Mu Tuhan, bahwa Engkaulah harta yang paling berharga dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mati dan lahir buat kami ya Tuhan. Sehingga kami yang harusnya sampah dan sia-sia ini, kami menjadi pribadi yang berharga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah harta yang paling berharga. Ini bukan hanya sekedar kata-kata, tapi ini keluar dari hati kami Tuhan, yang terdalam. Betapa kami mencintai-Mu, betapa kami mengasihi-Mu. Tak akan pernah Ku lepaskan ya Tuhan, tak akan pernah kami lepaskan Engkau dari kehidupan kami, apapun yang terjadi. Hari ini sebelum firman Tuhan, saya mau terkhusus berdoa buat setiap Anda yang sakit, Anda yang membutuhkan pertolongan, mungkin masalah ekonomi, keluarga, rumah tangga. Angkat tanganmu, saya mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, jamah setiap hati hari ini ya Tuhan. Engkaulah jawaban buat mereka. Ya Tuhan, peluk satu persatu. Hari ini hamba berdoa, hamba tidak berdoa sakit penyakitnya karena hamba tahu ya Tuhan, hamba manusia terbatas, tetapi Allah Roh Kudus Engkau sudah tilik hati mereka. Masing-masing pribadi lepas pribadi. Hari ini hamba cuma minta peluk masing-masing pribadi. Pegang tangan mereka supaya mereka tidak merasa sendiri. Ada Engkau, ada Roh Allah, ada Yesus sendiri dalam hidup mereka. Dan kalau ada Yesus, ada Roh Allah dalam hidup mereka, maka semua yang kelihatan besar, sulit dalam hidup mereka, itu menjadi kecil ya Tuhan. Dan hamba percaya kalau ada Yesus dalam hidup mereka, mujizat itu pasti terjadi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih, urapi hamba-Mu, kami buka hati, Engkau bicara dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, Natal adalah, kita akan sama-sama belajar. Apa sih Natal itu gitu ya. Natal ini ada 3 poin yang akan kita pelajari tentang Natal. Buka sama-sama saya di dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-20. Saya akan baca. 59, Yesaya 59 ayat 20. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion. Ini di perjanjian lama ya, Yesaya ini ada di perjanjian lama. Perjanjian lama itu berisi nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus ya, kelahiran juru selamat, kelahiran raja di atas segala raja. Nah, salah satunya ada di Yesaya 59 ayat 20 ini. Dikatakan begini, dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikian firman Tuhan, akan lahir penebus, akan lahir juru selamat. Itu nubuatan dari semenjak perjanjian lama. Apa maksudnya? Yang pertama, Natal itu adalah apa? Natal itu adalah kabar baik. Kita perlu tahu bahwa Natal itu adalah kabar baik. Bulan Desember ini adalah waktunya kita akan merayakan Natal bersama-sama minggu depan ya. Ini Natal ini adalah kabar baik buat setiap kita. Kenapa? Karena memberikan pengharapan baru. Dulu pada waktu zaman itu, zaman Adam dan Hawa, manusia itu terpisah dari Tuhan. Karena dosa, yaitu dosa Adam dan Hawa. Sehingga manusia terpisah dari Allah. Tetapi di perjanjian baru Tuhan itu memberikan perjanjiannya. Tuhan memberikan janjinya, yaitu dia akan memberikan penebus. Dia akan memberikan penyelamat sehingga gak ada jarak lagi antara manusia dengan Tuhan. Sehingga hubungan yang dulunya rusak karena dosa Adam dan Hawa akan terjalin kembali. Akan bersatu kembali manusia dengan Allah. Ada pengharapan baru, itulah kabar baik yang Tuhan berikan. Jadi ketika kita mengingat Natal, kita harus ingat bahwa inilah kabar baik yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu apa? Bahwa Yesus itu menyelamatkan, Yesus itu membebaskan yang terbelenggu, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Momen Natal ini diingatkan bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Karena kalau Tuhan berjanji, Dia pasti akan genapi. Bukankah apa yang terjadi ketika Yesus lahir di perjanjian baru ini kita baca, itu adalah penggenapan dari apa yang dinubuatkan di perjanjian yang lama. Janji Tuhan digenapi. Natal, kalau kita selalu ingat Natal, ingatlah bahwa ada kabar baik yang datang dalam kehidupan Anda. Yaitu apa? Pengharapan yang baru.
bahwa Yesus itu juru selamat, penebus, itu lahir. Namanya Yesus, dia sanggup melakukan segala sesuatunya. Dia bisa menyelamatkan yang berdosa. Dia bisa memulihkan hidup seseorang yang terpuruk, yang sudah tidak punya pengharapan. Tuhan bisa memulihkannya, Yesus bisa memulihkannya. Yesus bisa menyembuhkan yang sakit, bahkan yang mati Tuhan bisa bangkitkan juga. Itulah kabar baik buat setiap kita. Nah, kalau Natal bicara tentang kabar baik, hari ini juga kabar baik itu sampai kepada setiap Anda semua, sahabat firman dan doa. Ini kabar baik. Ketika kita ingat Natal, ingat bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu hidup dan Tuhan itu bisa bekerja. Tuhan itu bisa membebaskan, Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan itu bisa melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Katakan amin. Lalu yang kedua, Natal itu adalah apa? Yang kedua, dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Demikian dikatakan, saya akan baca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kelahiran Yesus itu adalah bukti kasih Bapa kepada umat manusia. Jadi ketika kita mengingat Natal, itu artinya apa? Natal itu adalah bukti kasih Allah kepada dunia. Kalau yang pertama, Natal itu adalah kabar baik, ada pengharapan. Karena itu jangan putus asa ya, setiap Anda semua, apapun yang Anda alami, ada kabar baik, ada pengharapan. Yesus lahir, berarti ada pengharapan dalam hidupmu. Karena Yesus sanggup menyembuhkanmu, menyelamatkanmu. Yang kedua, Natal itu adalah bukti kasih Tuhan kepada dunia. Kalau kita ingat Natal, itu ingat Tuhan itu sayang sama kita. Jadi hari ini jangan ada seorang pun yang merasa sendirian, bahkan merasa tidak dikasihi. No, jangan. Kalau Anda ingat Natal, itu ingat bahwa bukti itu adalah bukti kasih Allah kepada dunia ini. Dia itu loh memberikan anaknya yang tunggal, mengaruniakan anaknya yang tunggal buat kita. Kita harus ingat itu. Karena itu di momen Natal ini, ketika kita ingat bahwa Natal adalah kasih Allah, maka di momen Natal ini berbagilah kasih. Sebenarnya bukan hanya di momen Natal ini. Kalau kita orang Kristen itu katanya diidentikan dengan kasih, tapi tidak boleh dimanfaatkan ya. Kasih itu artinya bukan berarti kasih itu bukan berarti bodoh untuk bisa dimanfaatkan, bukan itu. Karena ada orang berkata, katanya orang Kristen kasih, saya mau utang kok udah dikasih gitu ya. Bukan itu. Kasih itu juga bukan berarti lugu, no. Kasih itu juga ada ketegasan. Kasih juga ada didikan di dalam kasih. Tapi bukan itu yang saya mau sampaikan. Ketika kita ingat Natal, itu adalah bukti kasih Bapa kepada dunia. Karena itu, di momen Natal ini memang paling bagus. Ada banyak orang biasanya berbagi kasih. Ada aksi Natal. Kita ke panti asuhan mungkin. Atau ke tempat-tempat di mana ya terserah Tuhan gerakkan kemana gitu ya. Kita berbagi kasih. Dan bukan hanya itu. Apalagi di momen Natal ini kita mengampuni. Ayo Anda, apakah engkau teringat sesuatu? Kesalahan saudaramu? Engkau masih kecewa? Engkau masih sakit hati? Ayo ambil momen ini. Jadi momen untuk Anda mengasihi. Ingat, Kak Natal adalah kasih Bapa kepada dunia. Hari ini kita juga mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Ampuni mereka, kasihi, berbuat baiklah kepada mereka, gitu ya. Di momen Natal ini, bukan hanya untuk momen Natal ini, tapi ini terkhusus ya, teristimewa, gitu ya. Sehingga nanti ketika Anda memasuki 2023, Anda sudah tidak usah bawa belenggu kepahitan lagi. Yang ketiga, Natal itu adalah apa? Yang ketiga, di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-24, saya akan baca Matius pasal yang pertama, ayat 24. Dikatakan begini perikopnya, bicara tentang kelahiran Yesus Kristus. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yang ketiga, Natal adalah kemitraan Allah dengan manusia. Apakah Allah tidak bisa melakukannya sendiri? Bisa. Tetapi Allah memakai Yusuf dan memakai Maria
untuk melahirkan bayi Yesus dari perawan Maria. Tuhan Allah Bapa pakai manusia untuk melakukan pekerjaannya. Dengan kata lain apa? Kalau kita ingat Natal, berarti kita ingat kemitraan Allah dengan manusia. Kita perlu ingat bahwa untuk melakukan pekerjaannya, Tuhan Allah itu mau memakai Anda dan saya. Tuhan Allah itu mau memakai kita. Maukah Anda dipakai untuk pekerjaannya? Ketika ingat Natal, Tuhan pakai Yusuf, Tuhan pakai Maria. Natal adalah kemitraan Tuhan Allah dengan manusia. Hari ini, melalui Natal ini juga, Tuhan memberikan menanyakan kepada diri Anda, maukah engkau dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaannya? Karena Tuhan membutuhkan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita jangan berpangku tangan, mari kita jangan berdiam diri. Mari kita menjadi saluran berkat, mari kita menjadi agen-agennya Tuhan untuk dipakai untuk kemuliaan dan pekerjaannya. Sehingga apa yang jadi rencana Tuhan itu tergenapi. Katakan amin. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya Tuhan. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyang Danu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Amin. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hati. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda merasa sendirian, kalau Anda merasa tidak ada yang mengerti engkau, tidak ada yang peduli, tidak ada yang mengasihimu, saya mau beritahu kepada Anda salah besar. Saya berkata begini bukan kepada pribadimu, tapi kepada roh yang membisikkan sesuatu yang salah di hidupmu. Kalau kita ingat Natal, bukankah Natal itu adalah kasih Bapa kepada dunia? Sebelum kita bahkan lahir, Tuhan itu sudah memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Karena Dia mengasihi kita. Jadi kalau hari ini Anda punya perasaan yang demikian, itu bukan dari Tuhan. Kenapa saya berkata Anda salah gitu ya? Kayaknya tegas banget gitu ya, kayaknya keras banget. Karena saya bicara bukan kepada Anda secara pribadi, tapi saya bicara kepada roh yang membisikkan itu di telinga dan hidupmu. Karena Anda tidak sendirian. Anda dikasihi oleh Tuhan. Tuhan peduli atas hidupmu. Nyawanya saja Tuhan beri. Masa yang lain enggak. Jangan ukur kasih Tuhan, kepedulian Tuhan dengan apa yang bisa Anda dapatkan. Anda salah besar. Hari ini kita bisa bernafas, hari ini kita bisa hidup, hari ini loh kita bisa sukacita. Itu semua pemberian dari Tuhan. Hari ini saya berdoa, Anda yang punya perasaan-perasaan yang demikian, angkat tanganmu. Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ambil semua perasaan-perasaan yang tidak penting, yang tidak ada yang peduli, tidak dikasihi. Aku berdoa tidak berharga. Hari ini aku berkata dalam nama Yesus, mungkin itu perasaan biasa, saya katakan ini nggak biasa. Kita harus tolak sama-sama. Anda harus tidak mau dengan
perasaan yang demikian. Why? Karena itu menghancurkan. Engkau tidak bisa maksimal dalam hidup ini. Padahal Tuhan punya rencana yang sangat besar dan sangat indah buat kehidupan Anda. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ambil semua perasaan-perasaan ini. Perasaan yang tidak penting ini ya Tuhan, yang bukan dari Tuhan. Bisikan-bisikan suara-suara yang melemahkan ya Tuhan, bahkan menghancurkan iman anak-anak Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah. Dan hari ini aku lepaskan, saya katakan kepadamu, saya katakan kepada jiwamu juga, engkau pribadi yang dikasihi Tuhan. Allah peduli dalam hidupmu, engkau berharga, bahkan engkau lo biji mata Tuhan. Engkau itu biji mata Tuhan, engkau berharga, engkau mulia, engkau imamat yang rajani kata Tuhan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Engkau adalah anak-anak Allah. Tuhan berkata, engkau menyebut dia Bapa bahkan. Oh Tuhan, hari ini aku berkata dalam nama Yesus, termatrai dalam dirimu, termatrai dalam loh hatimu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Amin Tuhan, haleluya. Orang bayar syakara bara-bara-bara, Hatiku kira-bara-bara. hanya bersamamu, Yesus, rasakan selalu Indahnya datang di hatiku. Indahnya datang di hatiku. Indahnya datang di hatiku. Saya tunggu setiap Anda hari Kamis jam 7.30 waktu Indonesia bagian Barat di YouTube PS Lanitan. Beritahu teman ya, kerabat saudara supaya kita nonton sama-sama di hari Kamis. Saya tunggu setiap kesaksian Anda melalui DM PS Lanitan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai setiap engkau. Saya berdoa sungguh-sungguh engkau terus bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Engkau terus semakin intim dan cinta akan Tuhan. Dan apapun di momen Natal ini Anda bisa menikmatinya bersama dengan keluarga. Anda yang harus mengampuni, Anda lepaskan pengampunan. Kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan Anda sehingga Anda bisa mengasihi saudara-saudara Anda semua. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. God bless you. Sampai jumpa minggu depan di perayaan Natal Firman dan Doa.